Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, good morning. Oke anak-anak, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Guru di pembelajaran matematika ya. Nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan ya. Nah, berbagai bentuk pecahan, dan hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk belajar tentang mengubah bentuk pecahan ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengubah bentuk-bentuk pecahan ya. Nah, tetapi sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini atau mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama seperti biasa ya. Nah, di sini Ibu Guru sudah siapkan teks doa Bapa kami ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian duduk yang rapi, yang baik, yang cantik, yang ganteng. Anak-anak Ibu di rumah, kita persiapkan diri kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Nah, sudah siap semuanya untuk berdoa? Ibu Guru akan memimpin kita dalam berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk kalian yang sudah berdoa bersama Ibu Guru hari ini di rumah masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ya, bisa kalian mengerti dan berguna, dan kalian bisa pahami dengan baik ya. Nah, sekarang anak-anak buka buku LKS kalian ya, bagian kedua kita akan mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, tetapi di sini perhatikan dulu, Ibu Guru punya susunan materinya. Nah, materi yang pertama kita akan mengubah bentuk pecahan desimal. Kemudian yang kedua, kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan mengubah bentuk pecahan ke persen. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Mengubah bentuk pecahan. Nah, anak-anak, mengubah bentuk pecahan desimal ini ya dibangun oleh angka 10. Oleh karena itu, jika penyebut pecahannya adalah bilangan 10, maka pecahan tersebut dapat diubah secara langsung ke dalam pecahan desimal. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, di buku paket kalian ya, maksud di buku LKS-nya. Nah, di situ di bawahnya ya ada kata, kemudian pecahan biasa dan pecahan desimal. Nah, di kata yang pertama itu ada 1/10 atau 1/10. Nah, jika kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan biasa, maka dia akan menjadi 1/10. Nah, kemudian kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, maka dia menjadi 0,1. Begitu juga dengan yang kedua. Ya, dalam bentuk kata kita baca 4/10. Jika kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan, maka dia akan menjadi 4/10. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk desimal, dia akan menjadi 0,4. Nah, begitu juga dengan yang ketiga. Di kata dia kita baca 9/10. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan atau kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan biasa, dia menjadi 9/10. Nah, kita ubah lagi ke dalam pecahan desimal, maka dia menjadi 0,9 ya. Jadi ini adalah bagaimana cara kita mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan desimal ya. Bentuk pecahan biasa dan bentuk pecahan desimal. Jadi anak-anak, seperti ini caranya ya. Ini adalah contoh pecahan yang kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dan pecahan desimal ya. Ini jika kita tuliskan dalam bentuk bilangan, dan ini dalam bentuk angka, dan ini dalam bentuk pecahan desimal. Jadi dia memakai koma ya. Dan yang kedua, nah ini adalah contohnya. Jika penyebut
Dari pecahan bilangan yang membagi hasil atau membagi habis 10, 100, dan 1000 atau semua bilangan yang lebih dari 10, maka perhatikan contoh berikut. 2 per 5. 2 per 5 sama dengan, nah di sini ya, kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Perhatikan dan dengarkan baik-baik anak-anak. Untuk soal yang pertama, nah kita akan melihat pecahan 2 per 5. Nah, berapakah pecahan desimal dari 2 per 5? Yang pertama ya, kita akan melihat yang paling mendekati pecahan ya, 2 per 5 itu adalah per 10 ya. Jadi di sini kita akan mengalihkan penyebut dan pembilangnya. Ingat, penyebutnya itu yang di bawah dan pembilangnya yang di atas. Maka pecahan 2 per 5 ini kita akan kalikan dengan 2 ya. Jadi pembilang kita kalikan dengan 2 dan penyebut kita kalikan dengan 2. Sehingga pecahan 2 per 5 itu hasilnya kita kalikan dengan 2 itu adalah 4 per 10 ya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka 4 per 10 dia menjadi 0,4 ya. Nah, begitu juga dengan pecahan 8 per 10, 8 per 25 ya. Jadi di sini yang paling mendekati itu adalah 100 ya. Sehingga antara kedua pembilang dan penyebut ini kita akan kalikan dengan 4 ya. Jadi 8 ya, 8 ini adalah pembilang dan 25 adalah penyebut. Nah, 8 akan kita kalikan dengan 4 dan 25 juga akan kita kalikan dengan 4. Maka hasilnya adalah 32 per 100. Nah, 32 per 100 ini kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka hasilnya akan menjadi 0,32 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, lalu bagaimana cara kita mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal? Nah, perhatikan di sini untuk mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal, kita akan menggunakan pembagian bersusun. Berapakah pecahan desimal dari 3 per 4? Nah, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Kita akan melakukan atau menyelesaikan pecahan tersebut dengan menggunakan pembagian bersusun. Jadi 3 per 4 ini ya sama dengan 3 ya. 3 ini kita bagikan dengan 4 ya. Jadi 3 tidak dapat dibagi dengan 4, maka kita tuliskan 0 di atasnya ya. Karena 3 ini tadi tidak dapat dibagi dengan 4, maka kita tuliskan 0 di atasnya ya. Kemudian kita akan tambahkan angka 0 ya, angka 0 di belakang 3 dan tambahkan koma di atas ini tadi sebelah kiri angka ya. Jadi 0 ini kita tambahkan di belakang 3 dan koma kita tambahkan di sebelah kiri angka. Kemudian yang kedua, kita akan bagi 30 dan 4 ya. Jadi 30 ini kita kalikan dengan 4 ya, kita bagikan dengan 4 ya. Jadi hasilnya itu adalah 7 ya. Tulis di atas ini tadi di sebelah kanan koma. Jadi 30 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Kemudian selanjutnya kalikan angka 7 ini tadi dengan 4 ya. 7 ini kita kalikan dengan 4 dan tulis hasilnya di bawah 30. Jadi 7 dikali 4 hasilnya adalah 28 ya.